Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Seorang pria nekat menyiramkan air keras ke tubuh mantan istri siri dan kekasihnya saat tengah berboncengan sepeda motor. Polrestabes Bandung terus menggencarkan sosialisasi jam malam bagi pelajar, menyusul diterbitkannya surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Satuan Narkotika Polres Metro Bekasi Kota amankan ribuan pil ekstasi dari seorang bandar narkotika lintas provinsi. Pemirsa, sakit hati ditinggal pergi demi pria lain. Seorang pria nekat menyiramkan air keras ke tubuh mantan istri siri dan kekasihnya saat tengah berboncengan sepeda motor di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat tadi malam. Akibatnya kedua korban mengalami luka bakar pada bagian lengan, kaki, dan pinggang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Petugas Reserse Kriminal Polsek Kemayoran mengamankan seorang pria yang nyaris dihakimi warga akibat ulahnya di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria berinisial F warga Jakarta Timur itu nekat menyiramkan air keras ke tubuh mantan istri siri dan kekasihnya. Kejadian bermula saat korban berinisial FDL berboncengan sepeda motor bersama kekasihnya di Jalan Garuda. Di saat bersamaan muncul pelaku yang telah membututi korban dan langsung menyiramkan air keras yang telah disiapkannya di dalam botol. Usai menyiram kedua korban jatuh tersungkur dari sepeda motor. Pelaku kemudian berusaha kabur, namun justru ikut terjatuh karena sepeda motornya tersenggol mobil. Pelaku pun nyaris menjadi bulan-bulanan warga, hingga akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian yang tengah berpatroli. Pelaku mengaku cemburu dan sakit hati lantaran ditinggal sang istri siri sejak 9 bulan lalu demi pria lain. Ya, istri saya ninggalin saya sama istri anak saya. Sama anak? Iya. Udah bisa rumah, Bro? Jadi selama ini selingkuh sama lakinya itu dia cemburu. Jadi cemburu? Iya. Tahu dari mana kalau istri? Selama ini bikin postingan kok di Facebook. Nikah, maksudnya apa? Nikah siri? Saya sendiri. Anak berapa tahun? Anak baru tahun kemarin. Dengan modus sakit hati nikah siri dengan istrinya, itu sakit hati dia cemburu, ketemuan di Jalan Mangga Besar. Dari Mangga Besar itu mau menengok anaknya di Grand Pramuka. Sebelum sampai di Grand Pramuka, sampai di TKP Jalan Garuda, pelaku menyiramkan air keras kepada si korban. Akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami luka bakar di bagian lengan, pinggang, dan kaki sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku yang dalam kondisi pincang akibat terjatuh dari motor kemudian digiring ke Polsek Kemayoran. Pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polrestro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Narkotika Polres Metro Bekasi Kota amankan ribuan pil ekstasi dari seorang bandar narkotika lintas provinsi. Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas barang haram tersebut dari bentuk pil ke bentuk kapsul. Selain narkotika jenis ekstasi, petugas juga mengamankan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetik. Dan pelaku pun terancam dengan hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup.
Inilah detik-detik Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota mengamankan ribuan ekstasi yang dikemas dalam bentuk kapsul di salah satu rumah tersangka IS di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari tangan tersangka ini, petugas mengamankan 14.473 pil ekstasi jenis baru yang dikemas dalam bentuk kapsul. IS, yang diketahui sebagai bandar narkoba lintas provinsi ini menyimpan ribuan butir pil di dalam kantong kresek di dalam rumah kontrakannya. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pengembangan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Selain narkoba jenis ekstasi, petugas juga mengamankan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetik. Sabu sebanyak 193 gram, kemudian juga tembakau sintetis sebanyak 43 gram, kemudian juga plastik serbuk putih 344 gram, dan juga narkotika jenis ekstasi sebanyak 14.473 butir dalam bentuk kapsul. Ini atau setara dengan 6.331 gram. Dan juga ada ekstasi jenis serbuk sebanyak 24,59 gram. Kapolres menambahkan tersangka mengedarkan barang haram tersebut di sejumlah tempat hiburan malam yang ada di wilayah Jakarta dan Bodetabek serta lintas provinsi. Pelaku menjual dengan harga per butirnya Rp300.000 dan apabila ditotal, barang haram tersebut mencapai 10 miliar lebih. Sedangkan untuk tersangka lainnya yang sudah diketahui identitasnya kini masih dalam pengejaran petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun terancam dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Humas Polres Metro Bekasi Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terus mengencarkan sosialisasi jam malam bagi pelajar, menyusul diterbitkannya surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Kegiatan sosialisasi ini bersifat edukatif dan persuasif. Petugas gabungan akan memberikan pemahaman kepada pelajar dan masyarakat umum terkait aturan jam malam. Kapolres Tabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan sosialisasi dilakukan di sejumlah titik keramaian di pusat kota seperti Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya para pelajar dan anak muda pada malam hari. Gubernur dan juga Pemkot Bandung telah menetapkan para pelajar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sudah tidak berada lagi di jalanan karena dikenakan jam malam. Budi menegaskan kegiatan sosialisasi ini bersifat edukatif dan persuasif. Petugas gabungan akan memberikan pemahaman kepada pelajar dan masyarakat umum terkait aturan jam malam ini. Dalam kegiatan ini, para Kapolsek bersama Camat dan Ramil akan melaksanakan kegiatan yang sama setiap hari di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi berkumpulnya para pelajar di malam hari. Sebelumnya, Wali Kota Bandung M. Farhan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Aturan tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan serta mencegah pelajar terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif di malam hari. Dari Humas Polres Tabes Bandung Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Riau menggelar konferensi pers terkait dugaan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhu. Konferensi pers ini dilaksanakan di Gedung 91 Media Center Polda Riau pada Rabu 4 Juni 2025 sebagai bentuk transparansi dan komitmen Polri dalam menindak tegas kejahatan yang melibatkan anak-anak. Jadi kita pada siang ini akan menyampaikan rilis terkait dengan hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan terkait dengan meninggalnya seorang anak inisial KB yang dilaporkan pada 19 Mei 2025 di Polres Indragiri Hulu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Kapolres itu untuk menyampaikan. Untuk waktu kejadian
Senin 19 Mei 2025 sekira pukul 09.30 WIB. Dan yang terduga pelaku anak adalah 5 anak laki-laki di bawah umur. Sampai saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang, di mana yang kita lakukan pemeriksaan adalah ada 2 orang tukang urut, 2 orang dokter, kedua orang tua, dan 5 teman sekolahnya korban, dan termasuk kepala sekolah dan wali kelas. Untuk hasil otopsi mungkin tentunya penyidik menunggu hasil dari dokter yang melakukan otopsi, dan setelah ini mungkin bisa sama-sama kita dengar apa hasil dari otopsi yang dilakukan oleh dokter. Dari keterangan kedua orang tua korban menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia korban sempat mengeluh sakit. Kemudian dilakukan tindakan perawatan yang dilakukan oleh treatment oleh orang tua korban, dibawa ke tukang urut. Kemudian kita sudah ambil keterangan tukang urut. 2 orang, dua-duanya adalah perempuan. Kemudian setelah itu terjadi keluhan lagi, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Jadi rangkaian itu semua sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan visum et repertum. Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 8 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 136 cm ditemukan memar-memar pada daerah perut, paha, dan resapan darah pada jaringan lemak perut sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tubuh. Kami juga menemukan beberapa kelainan, diantaranya adalah perforasi atau kebocoran pada daerah usus di daerah perut sebelah kanan. Kami menyimpulkan bahwa sebab mati pada mayat ini adalah akibat infeksi sistemik yang diakibatkan oleh infeksi yang luas dalam rongga perut dari pecahnya usus buntu atau appendix. Jadi dari hasil otopsi bahwa ada ditemukan memar pada bagian paha kiri dan perut bagian kiri. Sedangkan penyebab kematian adalah terkait dengan bocornya terjadi infeksi sistemik terhadap usus buntu pecah di bagian kanan, bro. Dia sudah infeksi, tidak dilakukan treatment dan perawatan, dan tidak pernah dibawa ke dokter menurut keterangan orang tuanya. Sehingga terjadilah infeksi yang akut, kemudian terjadi sistemik, kemudian bocor. Karena korban tidak pernah dibawa dalam perawatan medis. Jadi semua ini teman-teman sekolah adalah belum 12 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak belum berusia 12 tahun tidak dapat dihukum. Maka keputusannya adalah dikembalikan kepada orang tua. Itu berdasarkan undang-undang, teman-teman. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar 2 kasus peredaran obat keras jenis liquid mengandung etomidate tanpa izin. Modus dilakukan oleh home industry dan importir ilegal dari luar negeri. Berikut laporannya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap 2 kasus liquid vape mengandung etomidate yang termasuk dalam golongan obat keras tanpa izin edar. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers 4 Juni Rabu tadi. Kasus pertama melibatkan industri rumahan yang memproduksi etomidate secara ilegal dari Thailand. Sedangkan kasus kedua melibatkan seorang importir yang mendatangkan produk tersebut dari Singapura. Kasus ini terungkap hasil kerjasama antara Polresta Bandara dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, di mana pengungkapan kasus pertama berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran etomidate yang dilakukan oleh tersangka berinisial F. Tersangka kemudian diamankan pada 26 Mei di Terminal 3 Bandara saat tiba dari Thailand. Dari tangannya diamankan sejumlah barang bukti, mulai dari botol berisi cairan etomidate, 210 pot vape kosong, dan 10 suntikan untuk mengisi cairan ke dalam pot. Usaha ilegal ini sudah dijalankan pelaku sejak Desember 2024.
Dari hasil penjualannya, pelaku setidaknya sudah mendapatkan omset mencapai 2,1 miliar rupiah. Sedangkan untuk kasus kedua melibatkan importir dari Singapura berinisial S. Ia diamankan di Batam pada 27 Mei setelah pengembangan dari Jakarta Pusat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan ribuan barang bukti, di antaranya 1.115 pouch vape merek Number One, seluruhnya diduga mengandung etomidate. Tersangka S mengaku mendatangkan produk dari Singapura dengan harga Rp500.000 per pot dan dijual seharga Rp1,5 juta. Total omset yang diperoleh dari bisnis ilegal ini diperkirakan menyentuh angka 3,9 miliar rupiah. Dari pengungkapan dua kasus ini, lebih dari 5.300 jiwa diselamatkan dari dampak penyalahgunaan obat keras. Ya, menimbulkan ketergantungan ya. Jadi karena tadi disampaikan oleh Pak Lepong bahwa etomidate ini mengganggu sistem saraf pusat dan itu memberikan efek untuk selalu mencari, untuk mengkonsumsi. Itu yang kemudian tadi yang Pak sampaikan bahwa ini menimbulkan ketergantungan. Ya, jadi dalam Undang-Undang Kesehatan itu kan memang disebutkan di situ unsurnya adalah memproduksi dan mengedarkan. Ya. Memproduksi dan mengedarkan. Delik yang harus kita buktikan bahwa si pelaku itu bisa jadi tersangka harus memproduksi dan mengedarkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang punya peran membantu. Membantu itu bisa saja menjemput, contohnya membawa, walaupun dia tidak memproduksi, tapi mungkin peran sertanya membawa dari luar negeri atau mungkin menjual, tentu bisa dikenakan pasal-pasal 55 maupun 56. Atas kejahatan ini, para tersangka dijerat dengan pasal 435 subsidi pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan segala bentuk peredaran obat keras dan narkotika. Hal ini dilakukan demi memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang terlarang. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.